Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang peran dan fungsi komunikasi di dalam upaya memajukan bisnis. Materi ini saya ambil dari bahan perkuliahan komunikasi bisnis yang kemudian saya lakukan editing dan saya ambil bagian-bagian terpenting untuk bisa kita sajikan melalui channel ini. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu dan dengan tujuan tertentu. Saya ulangi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Jadi kalau kita lihat secara gampangnya, berarti ada unsur-unsur yang terkait dengan komunikasi itu. Yang pertama adalah sumber atau source-nya, kemudian ada message-nya yaitu pesan, kemudian ada perantara atau media yang digunakan, kemudian ada receiver atau penerima, dan kemudian ada efeknya. Kita ambil contoh sekarang ini, sumber adalah saya, ya, dengan kata lain bisa disebut sebagai komunikator. Kemudian yang saya sampaikan adalah message, bisa berupa kalimat-kalimat yang saya gunakan, bisa juga berupa PPT, PowerPoint, ya, yang saya pakai itu media juga. Terus kemudian juga bisa juga berupa internet sebagai medianya, ya, dalam hal ini Zoom sebagai medianya, ya. Kemudian juga media yang lain adalah kalau saya di sini menggunakan komputer PC, sementara Anda mungkin ada yang menggunakan laptop ataupun HP. Itu masuk dalam kategori media. Oke. Sementara Anda sendiri ingatkan apa yang saya sampaikan, Anda adalah bertindak sebagai receiver atau penerima, atau dengan kata juga bisa disebut sebagai komunikan. Nah, kemudian yang kedua, telah Anda dengan dalam jangka waktu tertentu kurang lebih 1 jam pakai untuk kuliah ini, ya, Anda mendengarkan kuliah saya, mendengarkan apa saya sampaikan, itu pastinya nanti akan menimbulkan efek. Apa efeknya? Yaitu pemahaman tentang materi yang saya sampaikan. Apa itu definisi komunikasi? Oke. Jadi kalau menurut Laswell ada 5 unsur ini yang terkait dengan komunikasi, yaitu source, message, media, receiver, kemudian efek, ya. Oke, saya ulangi bahwa komunikasi dalam rangkuman saya sendiri setelah membaca banyak definisi, maka saya sebutkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu, dengan menggunakan media tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Oke. Tujuan komunikasi sendiri juga macam-macam, ya. Banyak orang
menyampaikan pesan komunikasi tentu dengan motif yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda. Tetapi menurut Gordon Zimmerman ini, dia mengkategorikan tujuan manusia dalam berkomunikasi itu pada garis besarnya adalah dua. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita. Tugas-tugas di sini bukan berarti seorang karyawan terhadap perusahaan, seorang pegawai negeri terhadap lembaga, seorang mahasiswa terhadap dosen, bukan hanya itu. Artinya apapun maksudnya di situ. Ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan kegiatan aktif yang penting bagi kebutuhan kita. Kenapa? Karena komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, ada satu pepatah atau satu istilah yang mengatakan bahwa people can not communicate. Ya, jadi artinya people, orang, cannot, tidak bisa, not, tidak communicate, berkomunikasi. Jadi orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Dengan kata lain, orang mau nggak mau apapun bentuknya senantiasa menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Jadi, semisal saya, ya anggaplah kita ini di kelas fisik ya, bayangkan Anda biasanya sudah duduk rapi nungguin dosen datang, lalu kemudian dosen datang, tapi sejak dia datang sampai jam berakhir dia tidak melakukan sesuatu apapun. Dia tidak bicara apa-apa, dia tidak bergerak dari tempat duduknya, ya, sampai waktu berakhir. Itu bukan tidak berkomunikasi, karena Anda yang melihat perilaku dosen seperti itu akan menangkap pesan dari apa yang dia lakukan. Bisa jadi Anda kemudian menganggap bahwa dosen itu mungkin sedang kurang sehat. Itu berarti itu pesan yang dia sampaikan kepada mahasiswanya. Saya lagi nggak enak badan. Kemudian ada mahasiswa lain, karena masing-masing ngelihat dan masing-masing punya persepsi, tentu beda-beda pula pendapatnya. Mungkin yang lain akan mengatakan mungkin dosen itu sedang marah, atau yang lain lagi mengatakan dosen itu tidak siap dengan materi, atau mungkin juga ini sebenarnya bukan dosen tapi cleaning service salah masuk, atau mungkin juga dosen lagi keder, cuman diam aja di situ. Nah, berarti sebanyak mahasiswa yang hadir dan melihat si dosen, walaupun si dosen tidak mengatakan apapun juga, tidak bahkan tidak melakukan apa-apa, tidak bergerak dari tempat duduknya, itu tetap menyampaikan komunikasi. Ya, tetap menyampaikan komunikasi, karena setiap orang akan mempersepsi. Seperti Anda keluar rumah dengan menggunakan pakaian tertentu, ya. Misalnya katakanlah mau ke kampus atau mau kemana lah, pakaian rapi, terus kemudian Anda berdiri di pinggir jalan. Mungkin Anda suka menggunakan kendaraan, lalu Anda yang berdiri di pinggir jalan itu, walaupun Anda tidak melakukan apapun juga, tidak bicara apapun juga, itu sudah merupakan pesan bagi sopir angkot. Dia akan datang menghampiri Anda, karena dalam benak sopir angkot itu Anda sedang menyampaikan pesan adalah penumpang, adalah sewa. Jadi langsung si sopir angkot mendekat. Ya, dia juga tidak ngomong apa-apa, cuma berhenti aja di situ depan Anda. Tapi antara Anda dengan dia kan sudah terjadi komunikasi tuh, sudah ada pesan, ya kan? Anda berdiri diam di situ, lalu kemudian datang angkot yang juga nggak ngomong apa-apa, cuma berhenti aja langsung, pintunya pas di depan Anda. Lalu Anda juga tidak menjawab apa-apa, cuma menggerakkan tangan, ya, menggerakkan tangan seperti itu. Lalu kemudian si sopir angkot juga nggak ngomong apa-apa, langsung pergi. Kita lihat dari contoh itu bahwa tidak ada pembicaraan di sana. Baik Anda maupun sopir angkot tidak ada yang ngomong.
tapi komunikasi berlangsung, ya sama-sama sudah tahu. Nah, jadi kita menemukan di sini pengertian bahwa memang komunikasi itu tidak hanya berupa kata-kata, tidak hanya berupa kalimat, tapi juga berupa simbol. Ya, orang berdiri di pinggir jalan dengan pakaian rapi itu simbol sewa bagi sopir angkot, ya kan? Lalu kemudian sopir angkot datang pas pintunya depan itu simbol bahwa Anda dipersilakan naik. Kemudian Anda juga menggerakkan tangan, ya, itu juga simbol bahwa bukan Anda yang gitu, bukan sewa berarti. Maka si sopir itu pun pergi lagi. Ya, jadi kita melihat bahwa komunikasi memang bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun bukan hanya itu, urusan-urusan, masalah-masalah, keperluan aktivitas lah, ininya lah definisinya. Yang penting itu memang sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian juga yang kedua kita melihat tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan dan hubungan kita dengan orang lain. Kita sering mendengar bahwa suami istri itu suka bertengkar, selisih pendapat, berdebat, atau Anda dengan pacar Anda suka salah pengertian. Itu kan biasanya orang langsung hubungannya dengan komunikasi. Kenapa sih renggang? Oh, mereka kurang komunikasi. Ya, komunikasinya berarti antara mereka kurang bagus. Atau ada demo terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya presiden mengeluarkan satu kebijakan, lalu kemudian timbul gelombang demonstrasi. Nah, ini biasanya orang kan melihatnya sebagai suatu masalah komunikasi, di mana mungkin terjadi mispersepsi, misunderstanding antara pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dengan rakyat, sehingga terjadilah gelombang demo tadi. Orang mungkin akan mengatakan bahwa ini gara-gara pemerintah kurang gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat jadi salah paham dengan apa yang menjadi kebijakan. Atau orang juga bisa mengatakan bahwa ini gara-gara pemerintah kurang sigap, sehingga rakyat keburu dihasut sama kelompok lain yang punya kepentingan. Whatever lah, semua itu bisa macam-macam, tapi yang jelas ini orang sering mengatakan ini adalah masalah komunikasi. Ya. Jadi memang komunikasi itu bertujuan untuk menciptakan dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, sekarang berarti kalau kita kaitkan itu dengan bisnis, jelas bahwa dalam rangka bisnis kita, ya bisnis itu kan luas ya, bukan hanya dagang, macam-macam lah. All activities it means business, kan begitu. Boleh dikatakan bahwa semua aktivitas adalah bisnis. Bisnis itu dalam kamus bisa juga dikatakan sebagai urusan atau kepentingan. Jadi bukan hanya bukan hanya dagang. Tapi konteks kita dalam komunikasi bisnis di sini maksudnya adalah bisnis yang komersial, dagang. Jadi kita sebagai orang yang katakan pengusaha, seorang trader ataupun seorang produsen, sudah sangat jelas sangat berkepentingan dengan masalah komunikasi. Ya. Anda ingin menjual produk kepada konsumen, ya bagaimana kalau tidak disampaikan kepada konsumen apa yang menjadi produk Anda, apa keunggulannya, apa kelebihannya, dibuat dari bahan apa manfaatnya, desainnya bagaimana, harganya berapa, di mana mendapatkannya. Itu kan semua harus dikomunikasikan. Jadi jelas bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, termasuk juga dalam aktivitas kita dalam rangka bisnis. Ya. Komunikasi itu adalah who says what to whom, in which channel, and with what effect. Jelasnya siapa berkata apa kepada siapa, melalui media apa, ya, terus kemudian
dengan efek apa. Jadi siapa berkata apa melalui apa dengan efek apa gitu. Oke, ini menurut saya. Nah kemudian saya coba lagi untuk membuat satu penggambaran proses komunikasi. Oke, kita lihat di bagian kiri itu ada komunikator. Nah, dalam hal ini, dalam konteks kita sekarang ini, itu adalah saya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Oke, sementara pihak yang kedua adalah Anda yang menerima pesan, yang disebut sebagai komunikan. Ya. Terus kemudian ketika saya mau menyampaikan pesan kepada Anda, tentu di dalam benak saya bekerja suatu proses, ya, proses yang disebut sebagai encoding. Apa itu encoding? Encoding adalah proses untuk memilah dan memilih pesan, ya, sebelum dia disampaikan. Jadi kalau saya mau ngomong sama Anda tentang kombis, saya bertindak sebagai komunikator, saya harus memilah dan memilih pesan-pesan yang ada di kepala saya, karena di kepala saya ini kan sama dengan Anda juga, seperti komputer, banyak sekali file, ya. Kalau file di komputer malah terbatas, kalau di otak banyak sekali, ya, baik itu informasi tentang saya sendiri, tentang kesehatan saya, tentang keuangan saya, tentang ilmu pengetahuan saya, ya macam-macam lah. Dan itu kan nggak relevan untuk saya sampaikan sekarang. Apa hubungannya? Ya, seperti kita di komputer kan nggak bisa semua pesan dipanggil sekaligus semua, ya harus kita pilih yang mana mau diklik kan gitu. Nggak bisa muncul sekaligus, kalaupun bisa di layar itu ya kan beberapa, nggak mungkin sekaligus semua. Dan kita sendiri juga harus fokus kepada yang mana mau kita perhatikan, karena kita nggak bisa merhatiin semua sekaligus gitu ya. Jadi harus kita fokus dulu, baru kita bisa change ke tempat yang lain. Berarti sama ketika saya sebagai komunikator, sebagai penyampaian pesan, ingin berbicara kepada Anda tentang komunikasi bisnis, dan dalam otak saya berlangsung suatu proses yang kita sebut sebagai encoding. Encoding adalah proses untuk memilah dan memilih pesan-pesan atau informasi yang akan kemudian saya akan sampaikan. Oke, kemudian saya dapat, saya pilih dari sekian banyak itu, oh ini saya pilih, yaitu tentang komunikasi bisnis. Itu kan masih harus saya pilih lagi. Komunikasi bisnis itu kan luas sekali dan harus saya sampaikan dalam waktu 1 semester, kan nggak mungkin saya brok sekaligus. Nah berarti saya pilih dalam kesempatan ini di kuliah pertama saya ngomong tentang apa gitu ya. Barulah kemudian pesan itu saya kemas dalam arti dalam bentuk apa yang saya sampaikan dalam bentuk lisan ini, atau yang saya susun dalam bentuk PowerPoint. Itu berarti pesan itu. Pesan saya melalui lisan, pesan saya melalui video conference seperti ini, dan pesan saya melalui PPT. Kalau di kelas berarti encoding saya adalah berupa saya bicara ceramah di depan kelas, kemudian saya mungkin nulis di papan tulis, atau mungkin saya setel PPT-nya di proyektor. Nah itu adalah pesan. Kemudian yang saya gunakan, ya setelah saya menyampaikan menyusun pesan-pesannya, maka saya menggunakan media kan, tentunya medianya itu ya internet, ya Zoom, ya atau komputer atau HP, whatever lah yang kita pakai. Ya, berarti itulah media atau channel saluran-saluran dari komunikasi yang kita gunakan. Nah, sampai situ jelas ya, bahwa ketika saya menyampaikan pesan, saya harus mengencode, saya harus menyusun pesan dan langsung memilih media. Sekarang giliran Anda. Anda sebagai komunikan adalah penerima pesan saya. Anda juga sama. Artinya sama-sama kita manusia, dalam benak Anda juga kan baca sekali informasi. Supaya bisa memahami, supaya bisa punya makna, maka apa yang saya sampaikan itu harus matching dengan info yang ada di kepala Anda, di benak Anda.
sehingga matching. Kalau nggak ketemu dia. Misalnya gini, kalau misalnya saya bicara pada saat ini, Anda bisa memahami. Kenapa? Karena saya pakai bahasa Indonesia, Anda semua bisa bahasa Indonesia, jadi matching langsung, paham ya. Jadi kalau misalnya alatnya sendiri nggak ketemu, misalnya saya ya katakanlah saya nggak bisa, terus pakai bahasa Rusia gitu. Anda nggak bisa, saya juga nggak bisa, ya ngomong acau-acauan kan, mereka nggak ngerti. Nah, berarti ketika Anda sebagai penerima, Anda harus bisa melakukan decoding. Apa itu decoding? Decoding artinya Anda mendekod apa yang pesan yang saya sampaikan, sehingga Anda bisa memahami simbol-simbol, kata, kalimat, atau apapun juga ya. Kalau fisik langsung ada apa namanya, gerakan, atau mungkin Anda melihat raut wajah saya sehingga Anda bisa ngelihat, oh ini lagi ramah atau lagi jutek atau lagi marah atau lagi apa. Itu semua adalah harus Anda dekod, Anda maknai ya. Jadi sebagai penerima, ketika Anda menerima pesan, Anda akan melakukan decoding untuk bisa memaknai. Dengan demikian, ketika Anda bisa memaknai, Anda paham dengan apa yang saya sampaikan, Anda selanjutnya akan melakukan encoding. Nah, sama dengan proses yang tadi saya lakukan, yang ada di kepala saya ya. Anda kemudian mengencode. Setelah Anda menerima pesan saya, Anda mau ngapain? Mungkin Anda mau bertanya, Anda mau diam saja, Anda mau catat, Anda mau pergi, Anda mau apalah, itu namanya encoding. Encoding yang nanti akan Anda wujudkan dalam bentuk feedback atau respon ya. Jadi kalau misalnya saya bicara sama seseorang, terus kemudian dia paham apa yang saya maksud, tapi kemudian setelah saya ngomong wajahnya berubah, misalnya dia berubah jadi sedih, berubah jadi marah, jadi gimana gitu, kemudian kesel. Nah, itu berarti dia mendekod informasi saya, dan kemudian dia mengencode ya apa yang mau dia lakukan. Mungkin karena omongan saya akhirnya jadi pergi karena kesel, atau mungkin dia marah, atau sebaliknya. Kemudian setelah dia menerima pesan saya, dia jadi sumbernya, dia tertawa, dia ketawa ya. Nah, itu adalah encoding dari komunikan yang kemudian berwujud ke dalam bentuk feedback atau respon. Saya selaku komunikator ya, kalau di kelas itu akan melihat, wah ini orang nih gimana nih. Nah, berarti kan saya mendekod lagi, ini si anak nih dengar saya kok kemudian malah nguap, berarti ngantuk deh. Oh, ini anak berarti nggak ada konsentrasi nih dengan kuliah. Ini anak kenapa ngeliatin jam mulu, mungkin dia punya janji sama orang sehingga terburu-buru. Dan sebaliknya akan saya lihat ada mahasiswa yang mungkin begitu konsentrasi dan mengajukan pertanyaan. Nah, berarti saya kembali lagi mendekod. Setelah saya mendekod, tentu balik lagi saya harus mengencode lagi terhadap reaksi yang diberikan oleh mahasiswa seperti itu. Ya mungkin saya harus melakukan apa, mungkin yang ngantuk-ngantuk saya tegur, mungkin yang ngobrol saya tegur, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, proses komunikasi ini memang merupakan suatu proses yang sirkuler, berputar, encoding, decoding, terus menggunakan. Itulah sebabnya itu proses komunikasi itu akan sangat jelas terlihat dalam orang ngobrol ya. Orang ngobrol itu mula-mulanya ya dengan topik yang ringan, lama-lamaan makin seru, ketawa-ketawa dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian ya kalau akrab dia ketawa-ketawa, kalau dia nggak akrab dia malah berantem, akhirnya ngomong baik-baik ujung-ujung jambak-jambakan ya bisa. Itu adalah proses komunikasi. Kan terjadi kayak gitu tuh, mulai dari komunikator dia mengencode, kemudian dia menyampaikan pesan melalui media tertentu, kemudian si penerima pesan akan mendekod, dia memahami, lalu dia mengencode, encodingnya kemudian ditangkap lagi oleh si komunikator. Dan jadi orang itu dalam komunikasi memang berganti-ganti perannya. Dia jadi komunikator ketika dia menyampaikan pesan, tapi dia jadi komunikan ketika dia menerima pesan. Jadi dalam proses sirkulasi orang ngobrol itu ganti-gantian itu orang. Satu saat dia jadi komunikator, berikutnya dia jadi komunikan, satu saat dia komunikator, dan seterusnya begitu. Sehingga tidak aneh bahwa di dalam suatu percakapan makin lama makin meluas
Kalau Michael Dance bilang itu dalam teorinya the spiral of communication, itu dia mengatakan bahwa orang itu lama kelamaan komunikasi itu prosesnya berputar jadi kayak angin topan ya, lama-lama berputar makin kesana kemari ya, kayak ibu-ibu di posyandu ngobrolin kan tadinya kan hanya ngobrol iseng nungguin dokter yang belum datang, terus lama-lama seru makin lama akhirnya jadi buka aib keluarganya sendiri. Ya emang laki saya mau kurang ajar, siapa namanya ngomongin lagi ini kurang ajar, tapi kan itu karena seru. Itu yang disebut oleh Michael Dance the spiral of communication. Jadi dia terus berputar makin seru kayak angin topan aja, melebar sana kemari. Ya Anda yang cowok atau yang cewek, perjalanan Jakarta Surabaya berapa jam tuh ya, paling cepat sekarang itu bisa ditempuh ya katakanlah 10-12 jam, mulai banyak tol ya, naik bis. Sebelahnya itu ketemu yang cantik, cewek ketemu yang gagah, yang ganteng, mulai buka pembicaraan. Itu Jakarta Surabaya kayaknya jadi 5 menit rasanya, saking asiknya. Tapi kalau yang di sebelahnya itu nggak menyenangkan, wah ini orang udah badannya gede, saya jadi sempit, kecekek gitu. Nah di tempat duduk udah gitu bau lagi badannya, hitam pola orang, waduh nyebelin banget ya orang. Itu 12 jam rasanya 14 tahun terus. Jadi artinya memang kondisi-kondisi seperti itu yang seperti dikatakan oleh Michael Dance ya, bisa menyebabkan komunikasi menjadi berkembang atau menurun. Oke, sampai saat ini Anda berarti sudah punya gambaran bahwa komunikasi itu bisa menyebabkan Anda punya bisnis itu jadi berkembang atau menyusut. Anda punya hubungan dengan orang tua itu bisa berkembang atau menyusut. Anda berhubungan dengan teman Anda itu bisa berkembang atau menyusut. Anda berteman dengan pacar Anda atau Anda berhubungan dengan pacar Anda bisa berkembang atau menyusut. Semua kembali kepada proses ini, how you can encode your message and how you can send the message in what channel, and then what is the respect of the effect of your communication. Tergantung Anda bisa melihat sebagai komunikator, Anda mengikut apa, pesannya gimana, pakai media apa, lalu reaksinya gimana, dia menerimanya apa, lalu kemudian setelah dia bereaksi Anda menanggapinya seperti apa. Di sini ada satu unsur yang belum saya sampaikan tadi, yaitu noise. Noise adalah gangguan. Ya, kayak tadi ini kita lagi ngomong terus kemudian ada suara berisik, itu namanya noise, itu gangguan. Anda lagi ngobrol terus kemudian ngobrol sama pacar Anda terus kemudian adik Anda berisik aja, ya, itu noise itu namanya. Lalu kalau yang laki biasanya dia, makanya kita sering mengatakan, loh saya nggak bermaksud kayak gitu kok dia marah ya. Berarti kan ada sesuatu, itu yang namanya miscommunication atau misunderstanding. Saya maksudnya nggak gitu loh, kenapa kok dia jadi marah, kan seringkali kita alami seperti itu. Berarti dalam konteks bisnis jelas ya bahwa semua orang pastinya ingin supaya bisnisnya berkembang. Oke, sekalian saya kira untuk sementara sampai di sini dulu diskusi kita tentang komunikasi bisnis, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi dalam sesi berikutnya masih tentang komunikasi bisnis dengan berbagai topik yang insya Allah akan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Demikian saja, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.